Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini saya kedatangan prosesor terbaru dari AMD. Jadi AMD memang telah menepati janjinya karena di tahun 2017 mereka bilang bahwa sampai 2020 bakalan tetap menghadirkan prosesor yang support soket AM4, AM4. Dan ya memang benar sekali sekarang sudah 2020 AMD merilis lagi prosesor super low end yang bertenaga sekali tapi masih menggunakan soket AM4 atau AM4. Ada dua prosesor yang dihadirkan AMD. Yang pertama ada Ryzen 3 3100 yang saya pegang ini, lalu yang keduanya ada Ryzen 3 3300X. Nah, untuk harganya karena video ini saya buat sebelum rilis prosesor ini, jadi untuk harga detail rupiahnya nanti saya akan update di deskripsi atau di judulnya ya. Harganya tuh $99. Jadi mulai dari $99 untuk si Ryzen 3 3100. Oke, lalu ada lagi motherboard yang bakalan dirilis oleh AMD yakni chipset B550. Nah, ini bedanya apa? B550 ini udah support PCIe Gen 4. Karena PCIe Gen 4 yang sebelumnya hanya hadir di motherboard high-end yakni X570, tapi sekarang bakalan hadir di B550. Dan tentunya juga udah support dual grafik PGA yang bisa ditancapkan di motherboard B550. Nah, pasti ada yang nanya nih, apakah prosesor Ryzen 3 3100 ini yang baru harus menggunakan motherboard B550? Ya, tentunya tidak juga gitu. Karena beberapa produsen di Indonesia bakalan menghadirkan atau mengupdate BIOS motherboard masing-masing supaya support untuk menjalankan Ryzen 3 3100 ini. Jadi kalau misalkan nih kalian masih punya motherboard A320 atau B530, nah tinggal update aja BIOSnya untuk bisa menjalankan si Ryzen 3 3100 atau 3300X ini. Jadi worth it sekali kalau misalnya kalian masih menggunakan AMD Athlon 200 series untuk upgrade ke Ryzen 3. Ini sangat worth it sekali, nggak usah ganti motherboard, masih support. Oke, kita lihat spek singkat dari Ryzen 3 3100 yang saya akan tes hari ini ya. Ryzen 3 3100X ini punya speed 3,6 sampai 3,9 GHz. Tentunya masih menggunakan 7 nanometer dan 65 watt untuk TDP-nya. Jadi ini masih menggunakan series Gen 2 di si Ryzen ya. Untuk core yang digunakan Ryzen 3 3100 ini udah punya 4 core 8 thread teman-teman. Wis, mantap. Karena 4 core 8 threads yang sebelumnya di tahun-tahun kebelakang hanya disematkan pada prosesor mid-end atau high-end. Tapi sekarang di low-end pun udah menggunakan 4 core 8 thread. Wah, luar biasa sekali ya. Dan untuk memori kontrolnya juga masih sama, masih seperti kakak pendahulunya, seperti Ryzen series 3600, 3700, 3900. Nah, jadi ini kabar baik juga kalau kalian masih pemula untuk overclock memori RAM, saat menggunakan Ryzen series 3000 ini akan lebih mudah untuk menaikkan speed si memori. Nah, seperti itu. Jadi saya juga sebenarnya nggak bisa overclock, tapi saat menggunakan Ryzen series 3000 ini ternyata memori RAM saya bisa berjalan lebih tinggi gitu. Jadi kan ya pemula tapi bisa overclock dengan bantuan si Ryzen 3 ini ya. Singkatnya atau simpelnya seperti itu. Oke, Ryzen 3 3100 ini digadang-gadang akan melawan atau mengalahkan rival sebelahnya yakni Intel i3 9100F. Jadi saya akan tes di beberapa pengujian benchmark dan main game, tapi saya akan langsung overclock ke speed yang maksimal untuk dijalankan bermain game dan lolos pengujian benchmark. Oke, kita langsung saja tes bagaimana performa si Ryzen 3 3100 ini. Oke, let's go! Oke, di sini saya coba bandingkan dengan beberapa prosesor yang kebetulan ada. Dari Intelnya ada i3 9100F default, lalu i5 9400F default juga dengan speed RAM 2666 MHz. Lalu di AMD-nya ada Ryzen 5 2600X default juga, memori RAM-nya sama semua 16 GB, namun untuk AMD saya pasang di 3000 MHz. PGA-nya Jotax RTX 2060. Di pengujian sintetik dan game untuk Ryzen 3 3100 ini saya overclock ke 44,5 GHz dan 4,5 GHz dengan voltase 1,35 volt.
menggunakan I/O Cooling Deep-Cool Castle 240 V2. Menurutnya menggunakan dari MSI PDH Pro Max. Memori RAM-nya menggunakan XPG D80 2x8GB 3000 MHz. PGA-nya dari GeForce GTX RTX 2060. Lalu power supply Deep-Cool DN700W 80+. Sebenarnya masih bisa di overclock ke 4,5 GHz lancar di benchmark. Untuk ukuran prosesor kelas low end bisa di overclock sampai 4,5 GHz ini udah sangat luar biasa sekali. Suhu saat di overclock ke 4,5 GHz maksimal di 72 derajat Celcius. Masih wajar untuk dipakai main game dan benchmark. Oke, kita mulai. Benchmark pertama Cinebench R15. Saat Ryzen default atau tidak di overclock, skor singlenya 180 CB. Setelah di overclock ke 4,5 GHz, signifikan meningkat sehingga skor singlenya mengalahkan 9400F. Namun untuk skor multinya, Ryzen 3100 ini masih tertinggal dari Ryzen 5. Begitu juga dengan Cinebench R20, Ryzen 3 3100 ini unggul saat di overclock ke 4,5 GHz. Bahkan skor multinya hampir menyamai Ryzen 5 2600X. Lalu di pengujian 3D Mark Firesight, physics score Ryzen 3 3100 ini saat default masih tertinggal dari 9400F. Namun setelah di overclock mengalahkan 9400F default, tapi masih di bawah Ryzen 5 2600. Masih skor yang sama. Di pengujian 3D Mark TimeSpy masih unggul dari i3 9400F, namun masih di bawah Intel 9400F. Meskipun dalam keadaan di overclock, 9400F ini unggul di semuanya, bahkan mengalahkan Ryzen 5 2600X default juga. Lalu Geekbench 3 Ryzen 3 3100 ini unggul di single core-nya untuk saat overclock 4,5 GHz untuk rival lawannya. Oke, sekarang saya tes di beberapa game, tapi si Ryzen 3 3100 saya overclock ke 44,5 GHz untuk lebih stabil aja sih. Oke, pertama game Call of Duty Warzone 1080p very high, ray tracing-nya saya on kan. Ryzen 3 3100 ini saat default hampir mirip dengan i3 9100F. Namun average FPS-nya meningkat ketika di overclock, hampir menyamai 9400F. Suhu masih aman lah, berkisar di 62 derajat Celciusan ketika di overclock. Lalu game Battlefield 5 masih sama ya, resolusi 1080p, settingannya ultra, tapi ray tracing-nya off. Ryzen 3 3100 punya average FPS sama dengan i3 9100F ketika default, tapi ketika di overclock meningkat. Namun masih belum bisa mengejar i5 9400F dan hampir sama rata-rata FPS-nya dengan Ryzen 5 2600X ketika si Ryzen 3 ini di overclock ke 44,5 GHz. Lanjut, game Rise of the Tomb Raider masih sama 1080p set rata kanan. Ryzen 3 3100 unggul dari i3 9100F saat kondisi default maupun di overclock. Di setiap karakter game pasti ada perbedaan ya. i5 9400F ini masih unggul. Ya memang bukan kelas lawan yang sepadan untuk Ryzen 3100 ini jika di dalam game. 9400F ini sering unggul ketika main game. Lalu di game GTA 5 masih sama ya, 1080p juga, MSA x 2, setting rata kanan atau ultra. Ryzen 3 3100 selalu unggul di rival terkuatnya 9100F. Average FPS-nya yang dihasilkan lebih tinggi walaupun nggak terlalu banyak. Tapi saat di overclock, average FPS-nya meningkat cukup lumayan tinggi. Oke, game terakhir saya tes game PUBG Steam, tapi resolusi saya naikkan di 1440p. Perbedaannya atau selisihnya tipis-tipis sekali. Di kelima kandidat prosesor ini, ya nilainya mirip lah, perhatikan aja. Namun Ryzen 3 3100 ini bisa mengungguli 9100F ketika di overclock ke 44,5 GHz.
Kalau melihat dari statistik pengujian ini, Ryzen 3 3100 memang unggul sedikit dari rival i3 9100F. Dan kelebihannya memang Ryzen ini masih bisa di overclock ke lebih tinggi lagi speednya dan bisa mengkonfigurasikan kecepatan memori RAM lebih tinggi. Sehingga ini yang menjadi andalan Ryzen 3100. Namun untuk mengejar Intel i5 9400F di dalam game masih cukup berat. Tapi di beberapa benchmark sintetis tadi, kadang bisa unggul meskipun sedikit. Jadi dengan harga Ryzen 3 3100 ini mulai dari $99, bisa diandalkan kaum milenial yang mau rakit PC tahun ini. Ya semoga aja pas diumumkan harga resmi di Indonesia, dolarnya udah turun. Jadi ya berharap lebih murah gitu. Oke teman-teman, di video berikutnya saya akan coba merakit PC menggunakan Ryzen 3 3100 dengan menggunakan komponen-komponen yang harganya minimalis, namun masih bisa memaksimalkan kinerja si Ryzen 3 3100 ini. Jadi saya juga nggak sabar pengen cepet-cepet rakit menggunakan komponen-komponen yang murah dan low end tapi punya performa high end. Nah seperti itu. Jadi jangan lupa subscribe channel Sekilas IT supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.